Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan dan berkat kasih setia yang daripada Tuhan, kita bisa dipertemukan kembali melalui doa pagi online GKI Gadot Subroto Purwokerto. Mari kita sebelum masuk di dalam renungan akan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan, membaca akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memimpin kami, kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau berbicara dan Engkau sendiri yang akan memberkatinya. Kami serahkan Tuhan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam akhir bulan ini kita akan menemui pesta demokrasi, yaitu memilih pilkada atau pemimpin-pemimpin daerah, yaitu untuk bupati dan untuk gubernur. Nah, pada saat doa pagi hari ini saya ambil judul memilih pemimpin. Bacaan saya ambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 sampai yang ke-22. Sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Jadilah perantara bagi bangsa-bangsa itu di hadapan Allah, dan bawalah segala perkara mereka kepada Allah. Haruslah engkau mengajarkan kepada mereka segala ketetapan dan hukum
serta memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, dari seluruh bangsa ini harus juga kau cari orang yang terampil dan takut akan Allah, orang yang terpercaya dan yang benci kepada suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa ini menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ayat yang ke-22, mereka harus siap mengadili perkara di antara bangsa ini setiap saat. Segala perkara yang besar harus mereka bawa kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil mereka adili sendiri. Dengan demikian bebanmu akan lebih ringan dan mereka turut menanggungnya bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentang pemilihan wakil atau pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin-pemimpin di beberapa rakyat, itu sudah terjadi pada saat waktu Musa menjadi pemimpin bangsa Israel waktu itu. Yang kita baca tadi adalah cerita di mana pada saat itu Musa memimpin bangsa Israel yang jumlahnya ribuan. Nah, pada saat itu bangsa Israel pada saat dia mengalami sebuah masalah, bangsa itu akan mengadu kepada Musa. Pada waktu itu mengadu kepada Musa tidak satu orang, tetapi banyak orang. Dari pagi hingga malam, larut malam, rakyat Israel ada yang mengadu kepada Musa. Mereka mencari tahu apa yang harus mereka lakukan seturut dengan kehendak Allah. Nah, pada waktu itu Yitro, mungkin Bapak Ibu mengenal bahwa Yitro adalah mertua daripada Musa. Ya, jadi atau Yitro itu ayah dari Sipora. Sipora itu istri daripada Musa. Nah, pada waktu itu Yitro dia bermain atau mengunjungi Musa. Pada saat Musa bertemu dengan Yitro atau mertuanya, Musa mengadukan segala perkara yang ada yang terjadi pada umat bangsa Israel waktu itu, di mana setiap perkara yang terjadi, masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Israel pada waktu itu, mereka mengajukan kepada Musa. Dan pada saat itu Yitro menasehatkan kepada Musa bahwa kalau melakukan hal seperti itu, di lain Musa juga sangat lelah, dan bangsa Israel, rakyat Israel pada waktu itu pun sangat lelah karena harus menunggu antrian dan harus mengeluarkan tenaga, waktu, nantinya akan bertemu kepada Musa. Sehingga Yitro menasehatkan, di mana Musa
supaya memilih dari rakyat Israel waktu itu. Mereka memilih satu orang pemimpin dari 10 orang rakyat. Lalu dari 150 itu ya juga harus dipilih lagi. Dari 100 rakyat harus ada satu pemimpin. Dan juga 100.000 dari 1.000 rakyat ada juga pemimpin. Nah, disinilah terjadi sebuah kepemimpinan di mana dari tingkat yang kecil dia memimpin dari tingkat yang paling sedikit yaitu 10, terus juga di tingkat 50, di tingkat 100 sampai di tingkat 1000. Nah, seperti juga Indonesia ada juga pemimpin di tingkat RT, pemimpin di tingkat RW, pemimpin di tingkat kecamatan, pemimpin di tingkat kabupaten, pemimpin di tingkat provinsi atau gubernur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini Yitro juga memberitahu kepada Musa bagaimana dia memilih pemimpin dari rakyat bangsa Israel waktu itu. Di sini Yitro mengatakan bahwa yang pertama, memilih pemimpin itu adalah minta hikmat yang daripada Tuhan. Jadi kalau Musa mau memilih daripada rakyat Israel waktu itu, pilihlah dengan minta hikmat terlebih dahulu kepada Tuhan. Terus juga yang kedua, pilihlah pemimpin yang bijaksana. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang takut dan taat kepada Allah. Dan yang keempat, carilah pemimpin yang dapat dipercaya. Dan yang kelima adalah carilah pemimpin yang tidak mau menerima suap. Nah, disinilah Yitro memberitahu kepada Musa, karena dengan Musa mencari pemimpin di antara rakyat bangsa Israel pada saat itu, maka rakyat bangsa Israel itu bisa menjadi lebih dewasa. Dia bisa memimpin dari kelompok yang kecil, kelompok yang sedang, kelompok yang tanggung, sampai kelompok yang besar. Dan bila ada permasalahan yang timbul di antara rakyat pada saat itu, bila permasalahan itu kecil, mereka bisa menyelesaikannya dengan sendiri. Bila mana ada sebuah perkara yang harus diselesaikan pada tingkat yang lebih tinggi, maka juga bisa diselesaikan dengan tingkat yang lebih tinggi. Dan bila mana nanti pada tingkat mereka sudah tidak bisa memutuskan, mereka baru memilih untuk menghadap kepada Musa, sehingga Musa
bisa memberikan arahan, memberikan pertolongan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dengan itu maka rakyat pun akan terbantu. Musa pun juga sangat terbantu karena baik Musa maupun rakyat Israel pada waktu itu tidak perlu sampai terlalu lama dia memutuskan untuk perkara-perkara yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tanggal 27 November besok akan memilih pemimpin baik di kabupaten atau bupati dan juga untuk provinsi atau gubernur. Marilah kita juga akan memilih mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun, yang menolong kita sehingga kita mendapatkan pemimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan memilih pemimpin yang bijaksana. Mungkin dari track recordnya, mungkin dari cerita-cerita, mungkin dari surat kabar, Bapak Ibu bisa melihat akan sepak terjang, akan perilaku dari pemimpin yang akan kita pilih. Dan juga carilah pemimpin yang takut dan taat kepada Allah. Karena dengan takut dan taat kepada Allah, maka selalu Tuhan beserta dengan pemimpin tersebut. Dia akan memimpin dengan tuntunan dan arahan pimpinan yang daripada Tuhan. Dan juga carilah pemimpin yang dapat dipercaya. Pemimpin di dalam kesehariannya, di dalam segala aktivitas mereka. Kita mungkin cari tahu, kita mau memilih pemimpin yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, kita juga mau mencari pemimpin yang tidak mau menerima suap. Karena dengan menerima suap berarti akan ada ketidakadilan di dalam dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, marilah kita sambut Pesta Demokrasi tanggal 27 November besok. Kita sebagai jemaat Tuhan, kita patuh kepada hukum yang sudah ditetapkan oleh negara Indonesia ini, sehingga kita juga mau patuh untuk kita boleh merayakan Pesta Demokrasi Pilkada tanggal 27 November besok. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita di dalam kita merayakan pesta demokrasi, di dalam kita memilih pemimpin. Benar-benar kita diberikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga pemimpin yang akan jadi nanti adalah benar-benar pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia duduk sebagai pemimpin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat
berkat kasih setia yang daripada Tuhan, kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan, dapat kami lakukan, dapat kami teladani, untuk kami boleh melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila mana tanggal 27 November besok kami diberi kesempatan untuk kami boleh memilih pemimpin kami. Kiranya Allah sendiri yang menolong kami, memberikan hikmat kepada kami untuk kami boleh memimpin, kami boleh memilih pemimpin yang benar-benar pilihan yang daripada Allah, benar-benar menjadi panutan bagi kami semua rakyatnya. Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh selalu ada dekat bersama Tuhan. Tuhan juga mau memberkati setiap calon pemimpin. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, kedewasaan, memberikan kebijaksanaan, supaya mereka juga boleh membawa dirinya, baik mereka nantinya terpilih ataupun yang tidak terpilih, mereka boleh mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Berikan kesabaran, berikan penyertaan kepada mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu, yaitu GKI Gatot Subroto ini. Tuhan memberkati setiap kegiatannya, di mana kami di bulan Desember besok akan merayakan ulang tahun, yaitu Natal, yaitu kelahiran daripada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga mau tolong di dalam setiap latihan kami, supaya kami boleh berlatih dengan sungguh-sungguh dan kami boleh mempersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan juga untuk acara-acara yang lain, kiranya Tuhan memberkatinya, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan di dalam gereja maupun di luar gereja, program-program dari komisi dan juga dari setiap yang sudah disusun, kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pos Wangon, untuk Bajem Wangon, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati di dalam segala acaranya. Kiranya Tuhan mau menolong sehingga Bajem Wangon boleh selalu bertumbuh, boleh selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pos Kemutuk Lor, kiranya Tuhan juga memberkatinya, sehingga Pos Kemutuk Lor juga mendapatkan berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kiranya Engkau akan menolong juga mungkin mereka yang sudah lansia, kiranya Tuhan mau tolong satu persatu. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam kondisi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mau tolong mereka, menjamah dan memberikan pertolongan bila mana Tuhan berkehendak mereka boleh disembuhkan, supaya mereka boleh kembali lagi untuk beribadah di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk
yayasan sekolah di bawah YP3K maupun TK Kasih Ibu, kiranya Tuhan memberkati baik yayasan maupun juga guru-guru yang mengajar dan juga siswa-siswanya. Kiranya Allah memberikan pertolongan penyertaan di dalam kehidupannya, sehingga mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong kami, menggandeng kami, setiap aktivitas kami, setiap perbuatan kami, setiap apa yang kami tutur katakan. Kiranya Allah selalu ada bersama dengan kami. Kami rindu Tuhan untuk kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan dan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah doa pagi pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.